Halo, Halo. Halo. balik lagi nih sama konten pemuda remaja kita. Kali ini kita berbicara tentang LGBT yang sedang marak-maraknya nih. Dan di sini kita sudah ada dua pembicara ya. Iya. Sebelumnya kita memperkenalkan diri kita dulu nih. Saya Obed sebagai host. Saya Cornel. Dan di sini ada dua pembicara kita. Yang pertama yaitu Kak Laura. Nama asli Laura Taruna Panggabean. Tanggal lahir 4 Mei 1984. Pendidikan terakhir Master of Theology. Karirnya yang pertama, Kepala Sekolah TK Virgintis Philadelphia. Yang kedua, dosen tetap STT Pantai Costa, Jakarta. Yang ketiga, pendeta pembantu GPD Philadelphia Penggilingan. Yang keempat, konselor. Oke, selanjutnya di samping saya namanya Sarina Ella atau nama panjangnya Flavia Tarot. Tepat tanggal lahir di Jakarta 2 November 99. Pendidikannya beliau ini adalah mahasiswa hukum semester 7. Karirnya pertama dia di DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Advokasi Esa Unggul. Yang kedua, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Timur tahun 2019 sampai 2020. Dan yang terakhir, Bendara DPC dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya kita persilakan kepada dua pemateri untuk menjelaskan tentang materi LGBT. Mulai Menurut saya, Oke. Shalom untuk kawan-kawan semua. Sehat selalu ya. Saya di sini akan memberikan sedikit pemaparan mengenai LGBT itu sendiri. Yang pertama, kawan-kawan itu paham nggak sih apa itu LGBT atau kepanjangan dari LGBT itu sendiri? Perlu saya jelaskan di sini bahwa LGBT itu adalah kepanjangan dari lesbian, gay itu untuk gay, B itu untuk biseksual, dan T itu untuk transgender. Nah, kalau kita bicara tentang LGBT, kita bicara tentang orientasi seksual ya di sini. Yang dikatakan lesbian, gay dan lesbian dan gay ini dia masuk ke dalam kategori homoseksual. Dan kalau misalnya saya lihat dari kacamata yang ada di Indonesia itu sendiri, bahwa LGBT ini ada di Indonesia sejak tahun 2004. Cuma mulai ada gerakan-gerakan dari kawan-kawan itu sendiri yang sudah mulai berani untuk menyuarakan suara LGBT itu sendiri di tahun 2016, 17, 18 seperti begitu. Kenaikan mereka berani menyuarakan itu. Lalu peningkatan terhadap transgender itu sendiri di bangsa kita ini yaitu di tahun 2002 sampai 2009. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa lesbian dan gay ini adalah dia, kalau misalnya lesbian ini dia adalah orientasi seksualnya di mana perempuan menyukai perempuan begitu. Sedangkan gay di sini laki-laki menyukai laki-laki. Sedangkan kalau biseksual itu adalah tertarik, dia bisa tertarik kepada sesama jenis ataupun dia juga bisa tertarik pada lawan jenisnya. Sedangkan kalau transgender dia orientasi seksualnya itu cenderung berbeda dengan penampilan fisiknya, atau bisa dikatakan kalau misalnya dengan bahasa kasarnya waria, wanita pria ataupun banci seperti itu. Nah, LGBT itu masuk ke dalam Indonesia, perlu kita tahu bahwa itu adalah dampak dari globalisasi yang dia berawal dari negara Amerika. Nah, kawan-kawan perlu mengetahui di sini kalau misalnya background negara Indonesia dengan negara Amerika sangatlah berbeda. Bahwa negara Amerika dia menganut sistem liberal dan Indonesia sangat tidak cocok dengan sistem tersebut, begitu loh. Nah, dari dampak globalisasi ini kita dituntut sebagai masyarakat bahwa kita harus siap bahwa apapun itu dampak positif ataupun negatif dari globalisasi ini kita harus siap, dan termasuk LGBT ini sendiri. Nah, saya akan membahas dari awal kenapa bisa terbentuk nih kubu anti LGBT dan pro LGBT itu sendiri. Jadi pada waktu itu, pada masuknya LGBT ke Indonesia, yang saya baca
itu dari sisi politiknya, di mana Kementerian Kesehatan itu dia menyatakan bahwa LGBT itu adalah gangguan kejiwaan yang dapat menular. Itu dia memiliki pedomannya, yaitu pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa tahun 1993 yang mereka punya. Nah, dari sosialisasi dari Kemenkes ini, dia pun mengkampanyekan lewat media-media bahwa LGBT ini adalah semacam gangguan jiwa, ataupun ada beberapa yang dibilang kalau penyakit LGBT ini bisa disebabkan dari susu formula loh, dari makanan-makanan loh, itu yang dikampanyekan oleh pemerintah kita. Sehingga dengan background masyarakat Indonesia yang kental akan kultur budaya agamanya, dan ketika melihat dan mendengar sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan kultur dan agama itu, kebanyakan yang saya lihat di sini ormas-ormasnya yang bereaksioner, sehingga dalam sisi politik di mana terbentuklah kubu antara anti LGBT dan pro LGBT itu sendiri. Nah, karena yang saya lihat di sini kebanyakan dalih-dalih ataupun hal-hal yang menyerang kawan-kawan LGBT itu sendiri adalah permasalahan dari tidak sesuai dengan Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana masyarakat Indonesia itu sendiri menganut kental agama dan kultur yang ada dalam agamanya itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang LGBT, ada yang pernah tanya ke saya seperti ini, Kak, tapi kan orientasi seksual itu kan otoritas masing-masing individu gitu. Oke, fine, itu otoritas masing-masing individu. Tetapi kita hidup dalam bermasyarakat, itu tidak bisa menjadi otonomi orang itu sendiri, apalagi dengan masyarakat Indonesia yang seperti ini. Itu kebanyakan LGBT, kawan-kawan yang pernah saya tanya kepada kawan-kawan LGBT itu sendiri, mereka sering mendapatkan kekerasan, diskriminasi di tempat kerja, di pendidikan, di keluarga, dimanapun itu. Sehingga mereka merasa bahwa mereka terkucilkan dari negara mereka sendiri gitu untuk orang Indonesia. Nah, dari situ seharusnya apa ya, diskriminasi itu tidak terjadi kalau misalnya kita berbicara tentang warga negara, cara memanusiakan manusia pada umumnya. Karena orientasi seksual menurut saya di sini itu adalah urusan privasi atau pribadi masing-masing gitu. Cuman bagaimana kita melihat memperlakukan orang itu dengan sebagaimana manusia pada umumnya, kita memberikan hak yang sama kepada orang itu, dimana kawan-kawan LGBT bisa bekerja dengan sejahtera, dengan adil, dengan tentram pada umumnya, pada biasanya, pada orang biasanya. Cuman kan karena kalau masyarakat Indonesia melihat bahwa oh ini sesuatu yang baru nih di negara saya, kan di negara saya nggak ada nih laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan gitu, apalagi yang kawan-kawan transgender gitu. Itu hal yang baru sehingga masyarakat merasa itu hal yang aneh yang dilihat gitu loh. Jadi yang dirasakan kawan-kawan LGBT itu adalah sanksi sosial yang didapatkan oleh masyarakat, yang diberikan oleh masyarakat Indonesia gitu, kepada kawan-kawan LGBT. Nah, kembali kepada adanya kubu pro ataupun anti di sini, itu juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat atau minimnya pengetahuan masyarakat akan LGBT ini gitu loh. Karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan LGBT ini, itu mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kaum LGBT itu sendiri, gitu, yang tadi saya bilang. Lalu yang mengenai LGBT ini dari Amerika, itu adalah pola dari LGBT ini adalah dari Amerika datang ke Indonesia, dampak globalisasi. Kalau misalkan ditanya apakah itu adalah bentuk dari liberalisasi budaya, menurut saya iya, itu bentuk dari liberalisasi budaya. Tapi kita perlu tahu budaya-budaya dalam LGBT ini apa saja, apakah memang dia bisa pacaran ataupun berhubungan bersama
sesama jenis lalu pergi ke depan publik bermadu mesra bersama gitu. Saya sih ibaratnya begini aja, orang yang normal atau heteroseksual, laki-laki dan perempuan pacaran di depan umum sudah bermadu mesra seperti biasanya, masyarakat di situ pun merasa terganggu. Kayak, ini nggak sopan nih. Nah, itu moralitas masyarakat lah namanya. Bahwa hal seperti ini nih tidak bagus untuk ditunjukkan di publik. Nah, itu saja untuk laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan seperti itu. Kalau misalnya mereka berbuat hal itu di depan masyarakat, masyarakat akan merasa aneh dan itu tidak nyaman sekali dengan pandangan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, permasalahan yang tadi diskriminasi, kekerasan itu adalah permasalahan gender. Kalau misalnya kawan-kawan di sini pernah mendengar kesetaraan gender, mungkin di sini maksudnya perlu kita pahami perbedaan seks dengan gender. Gender itu kalau dengan lebih garis besarnya keperan sosialnya dia di pendidikan, di pekerjaan ataupun di masyarakat seperti itu. Kawan-kawan LGBT yang saya lihat sini pergerakannya dia itu menuntut hak yang sama sebagai manusia, sebagai warga negara pada umumnya, dan diberlakukan secara adil di tengah-tengah masyarakat. Serta dia meminta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara supaya kawan-kawan atau kaum LGBT itu sendiri tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, tetapi kita melihat lagi kepada negara, itu berpacu kepada negara. Apakah negara melindungi ataupun memberikan hak-hak yang sama kepada kaum LGBT itu? Sebelum kita pertanyaannya ke situ, sekarang balik lagi, apakah negara memberikan hak-hak yang sama ataupun mensejahterakan, mengadilkan masyarakatnya yang bisa dikatakan normal gitu loh. Sampai saat ini pun yang saya lihat kewajiban negara belum memenuhi gitu loh, untuk mengadilkan, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kaum-kaum LGBT itu sendiri. Di balik kaum-kaum LGBT itu sendiri, kekerasan-kekerasan terhadap perempuan pun masih banyak terjadi gitu loh. Di situ kita lihat kehadiran negara itu ada apa enggak gitu. Nah, yang saya lihat itu kalau misalnya dalam permasalahan politik ekonomi, di mana negara di sini mengambil keuntungan untuk menggunakan isu-isu LGBT ini untuk menutupi isu-isu yang lebih penting lagi. Yang saya lihat sih di situ, menggunakan suatu objek atau subjek tertentu untuk menutupi isu-isu yang sedang pengalihan isu lah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, di sini seharusnya negara lebih hadir untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada kawan-kawan LGBT, mengedukasi kawan-kawan LGBT, mengedukasi juga masyarakat Indonesia, ataupun bisa membuat wadah supaya kawan-kawan LGBT ini lebih diarahkan kembali, gitu, supaya tidak salah berpikirnya ataupun tidak misunderstanding antara masyarakat dengan kaum LGBT itu sendiri. Berarti kalau dari sisi hukumnya negaranya belum hadir kepada kaum LGBT ini biasanya. Iya, kalau dari sisi hukumnya belum hadir secara penuh. Jangankan pada kaum LGBT, kepada masyarakat biasa pun menurut saya negara belum hadir secara sepenuhnya di situ. Lalu kawan-kawan LGBT pernah saya tanya bahwa mereka menginginkan pengakuan dari negara. Yang saya lihat itu bahwa negara hanya mengakui aktivitas mereka sebagai manusia biasa, sebagai warga negara pada umumnya. Memiliki hak politik, dapat memilih, mendapatkan perlindungan hukum secara kalau misalnya punya sengketa seperti itu bisa gitu. Jadi masih melindungi dia hanya dalam ranah aktivitas dia layaknya kita gitu. Cuma kalau misalkan pengakuan mereka sebagai LGBT dituliskan dalam konstitusi, itu negara tidak bisa memberikan gitu. Sampai ke ranah pernikahan itu tidak, dan sampai ke adopsi anak
itu tidak diberikan oleh negara hak-haknya, dituliskan dalam konstitusi. Tetapi kalau kita berbicara tentang transgender, apakah transgender dibolehkan di Indonesia? Ya, jawabannya. Cuman dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau misalnya saya pernah nonton YouTuber gitu, dia transgender, bahwa dia menggantikan alat kelamin yang dari laki-laki menjadi perempuan, itu ada syarat-syaratnya. Itu ada tesnya secara tertulis, ada tes kesehatan, hormon yang lebih dominan ke perempuan atau ke laki-laki secara yang saya lihat seperti itu. Kalau misalkan memang perlu diluruskan, ya tolong. Lalu tentang hukum menjaga mereka dari diskriminasi belum ada untuk seharusnya negara di sini membuat hukum yang mengatur tentang diskriminasi, tetapi bukan hanya pada kaum LGBT, tapi menyeluruh ya, tidak hanya pada kaum LGBT. Dan di sini juga saya baca bahwa kaum LGBT itu kalau untuk negara Indonesia tidak boleh mengambil pekerjaan militer seperti itu. Nah, saya juga pernah baca mengenai, tapi Kak, kan ada tuh suku adat yang ada di Indonesia tentang LGBT itu hampir mirip lah gitu. Ada namanya suku Bugis, itu di Sulawesi Selatan. Itu dia mengakui adanya 4 jenis kelamin kalau tidak salah ya. Itu perempuan 5 kalau tidak salah. Perempuan, laki-laki, terus laki-laki yang berkepribadian seperti perempuan, dan perempuan yang berkepribadian sebagai laki-laki, dan satu lagi ini saya lupa namanya, cuman dia kayak seperti kepala suku atau pendeta gitu ya kalau tidak salah. Seperti itu. Cuman pertanyaannya apakah mereka melegalkan pasangan yang sesama jenis? Menurut saya tidak. Dia hanya ada nih kepribadian seseorang yang jadi sebenarnya fisiknya itu laki-laki gitu, cuma memiliki kepribadian perempuan. Tapi kan apa dengan orang yang seperti itu bisa berpasangan dengan sesama jenisnya? Menurut saya tidak. Gitu. Kalau dari pandangan saya sih dari sosial, budaya, dan hukum sih seperti itu. Iya. Kalau dari sisi psikolognya nih, kalau gimana sih? Jadi sebenarnya kalau LGBT ini dari seperti juga LGBT ini sebenarnya saya kalau mau jelaskan belum sampai 3 hari 4 hari ya gitu kan, karena sebenarnya panjang kali lebar gitu ya. Tetapi saya ambil shortnya, cukup sederhana. Semua itu dimulai dari masa kecil. Artinya gini, ketika penanaman tentang sex education at the first time buat anak-anak itu harus jelas, harus kita tidak ada kata lagi tabu, jangan nanti tabu nanti apa, tidak, sesuai dengan daya tangkap anak. Karena apa? Kalau kita ngomongnya secara masih anak-anak terus ngomong reproduksi dan segala macam, mungkin mereka bilang apa gitu kan gitu. Tetapi paling tidak ajari anak sedari dini untuk melindungi barang pribadinya. Itu paling penting. Kedua, masa anak-anak itu adalah masa anak-anak itu biasanya kebanyakan meniru siapa di sekelilingnya, siapa. Sehingga saya percaya LGBT semua kalian tanya dimanapun pasti pernah mengalami perilaku tidak menyenangkan ketika anak-anak. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Entah dari mamanya, entah dari papanya, entah dari omnya, entah dari orang-orang terdekatnya. Yang paling banyak mereka adalah child abuse, maksudnya kekerasan dalam anak-anak. Secara fisik, ya. Secara mental, iya. Psikologinya itu pasti. Jadi saya lebih kepada LGBT itu sebenarnya mereka itu tidak normal. Ya. Kalau orang bilang normal, menerima mereka apa adanya, saya bilang tidak. Secara psikologis mereka sebenarnya sakit. Tetapi mereka menganggap diri mereka tidak sakit. Itu yang bahaya ya. Orang udah kolesterol tinggi tapi ngerasa saya bebe aja gitu kan. Contohnya gitu. Jadi LGBT itu sebenarnya harus
sembuhkan dari akarnya dulu. Akar yang terdalam adalah masa-masa kecil mereka, masa-masa lampau mereka. Kalau mereka punya background yang sangat menyakitkan, terlebih untuk masalah seks yang sifatnya pribadi, itu akan mempengaruhi. Bohong kalau nanti LGBT tidak masuk dalam ranah pernikahan. Pasti masuk ke pernikahan. Kenapa? Karena tidak terputus rantai ini. Jadi LGBT ini kita harus dari segi psikologinya kita benahi dengan terapi, perilaku, dengan kembali lagi flashback, bukan akhir yang membuka luka, tidak, tapi kita harus sampai ke akarnya. Kalau akarnya nggak ketemu sampai ke sana-sana, dia akan melakukan perilaku yang sama. Setelah sudah dari kecilnya sudah begitu, sudah kekerasan mengendap di dalam dirinya, dia ketemu komunitas yang sama, jadi deh sama nih kita nih, dulu aku juga pernah digini sama temen aku juga pernah digini sama papa aku pernah digini sama mama aku, berarti kita senasib dong. Akhirnya mereka tidak punya solusi, sesama normal baik-baik aja, yuk kita buka komunitas yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya akarnya tuh harus dicongkel, dibor, diapain sampai bersih. Kalau dari segi psikologi ya. Kalau dari segi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 27 dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi saya dengar gini, ada orang bilang saya ini laki-laki, tapi di dalam saya terjerembab satu figur perempuan. Memang dalam segi psikologi kita memang meneliti bahwa ada hormon berlebihan pada diri laki-laki atau pada diri perempuan. Kalau laki-laki hormon berlebihannya mungkin lebih seperti terkesan feminis, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan seperti maskulin gitu ya, hormonnya agak berlebihan. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi perilaku orientasi seksnya. Hanya hormon, mungkin perasaannya, gitu ya, mudah sensitif atau bagaimana. Tapi kalau perilaku seks itu semua pasti dimulai dari cara dia menerima sex education pertama kali. Dan saya kasih tahu sama Kasari, coba tes mereka, observasi. Biasanya mereka itu adalah waktu kecil mereka disuguhkan visi-visi di porno yang tidak layak dan tidak harus dilihat oleh anak-anak pada masanya. Sehingga orientasi seks mereka pasti berubah, gitu ya. Orang tua sibuk cari makan, sibuk kerja, sibuk bebenah, beberes, anak dikasih TV, dikasih handphone, yang dilihat yang macam-macam. Gitu. Jadi sebenarnya ini LGBT ini adalah kesalahan dari kecil. Iya. Kenapa? Karena kecilnya mereka tidak diakui, mereka tidak menerima dirinya apa adanya, karena di mereka merasa terjerembab pada tubuh yang salah. Tuhan tidak menciptakan manusia salah ya. 100% wanita, 100% laki-laki. Gak ada yang setengah-setengah laki, setengah-setengah perempuan, gak ada. Dan bibit yang Tuhan kasih pada manusia kita adalah benih-benih yang ilahi. Gak mungkin benih-benih yang jelek. Kalau sampai mereka bilang, saya ini terjerembab, berarti sepertinya kata-katanya adalah menyalahkan Tuhan. Bahwa saya ini salah loh diciptakan. Tidak, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Gitu. Kalau dari segi psikologis dan teologisnya seperti itu. Jadi untuk memahami, mengkerucutkan kita LGBT ini, seperti apa, prosesnya seperti apa, kalau dari firman Tuhan dan dari psikologis, kalau psikologis sudah jelas sakit, ya perlu ditolong, gitu ya. Tetapi kalau dari segi teologis, benar-benar Tuhan tidak menciptakan mereka seperti itu. Satu juga nggak ada kan kayak kejadian sampai 7 itu kan. Iya, jadi sebenarnya itu hanya buatan manusia itu sendiri, supaya menganggap bahwa apa yang mereka lakukan normal. Ya, saya tegas-tegas aja, karena apa? Karena LGBT itu sebenarnya sudah membuat satu perilaku untuk memberontak kepada Tuhan. Gitu. Makanya mereka disupport luar biasa, karena sesuatu hal yang tidak benar lebih banyak peminatnya. Gitu ya. Berarti keluarga dan lingkungan itu menjadi hal yang penting. Sangat penting. Menurut penelitian dari buku yang saya baca, dijamin orang tuanya LGBT, keturunannya semua
anak angkatnya, bukan keturunan ya, anak angkat mereka 100% LGBT. Supaya apa? Rantainya tidak terputus. Perilaku menyimpang terus dan terus. Apakah Tuhan menginginkan itu? Tidak. Tuhan menginginkan kita memiliki keturunan-keturunan yang mewarisi bumi, keturunan-keturunan yang ilahi, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang menggunakan hati Tuhan. Jadi sebenarnya kita lagi perang kita dengan mereka. Oke guys, kita lanjut sesi kedua ya, yaitu Q&A. Wow, ini dia nih, harus benar-benar Q&A, tanya jawab ya. Dari Instagram Koper kemarin sudah di-share dan kita terkumpul 10 pertanyaan. Puji Tuhan. Banyak ya pertanyaannya ya. Cukup membuat kita pembicaranya pusing. Jadi kita harus jawab dengan baik supaya tidak salah jawab. Siap para pemateri? Siap. Tantangan ya. Tantangan. Dia harus. Oke. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang menjadi keuntungan dari LGBT bagi yang melakukannya? Padahal sudah jelas itu salah, dan apa yang menjadi faktor utamanya? Ini dari pertanyaan dari Friska Napitupulu. Silakan, siapa yang mulai? Oke. Yang tadi saya ingin jawab juga, yang tadi sudah disinggung sama Kak Laura, bahwa jadi keuntungannya itu apa? Padahal sudah jelas itu salah. Nah itu kita yang melihat bahwa itu salah. Mereka menganggap bahwa hal ini tuh normal, hal ini tuh biasa, gitu. Jadi mereka melakukannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, faktor utamanya tadi menurut saya yang dijelaskan oleh Kak Laura udah jelas ya, dari didikan dia sejak kecil tadi, yang jadi faktor utamanya, sehingga kesadaran dia pun semakin dia yakin gitu loh, bahwa keputusan yang saya pilih ini udah fix, udah benar, bahwa saya ini sebenarnya laki-laki. Kalau misalnya saya ini benar sebenarnya laki-laki, saya ini sebenarnya suka perempuan gitu. Apalagi dengan ketemu dengan lingkungan yang seperti itu juga, dengan background yang sama ya. Contohnya sahabat saya perempuan, oh iya saya juga dulu pernah dapat perlakuan yang sama kayak lu gitu kan. Udah makin jelas di situ kan, yang tadi kalau orang pernah tadi singgung juga gitu. Keuntungannya menurut saya sih nggak ada, cuman kita sebagai, kalau misalnya kita punya teman yang seperti itu, kita punya kewajiban kalau menurut saya di situ untuk lebih mengarahkan dia ke hal-hal yang baik lagi. Tapi bukan menjudge ya, lebih tidak menjudge, tapi mengarahkan dengan baik secara pertemanan yang sehat lah. Kalau menurut saya seperti itu. Kita setuju dengan Kak Sarina kalau dari kacamata psikologi ya, dan khususnya dan teologi juga. Jadi sebenarnya mereka keuntungannya tepat tidak ada ya. Kalau bagi LGBT yang kita lihat secara fisik ataupun aktivitas seksual segala macam tidak ada. Toh kalau mereka bilang gue happy sekarang, gue ini itu hanya sementara ya. Jadi itu nggak benar-benar bahagia gitu ya. Jadi hanya coba mau bilang nih gue bebe aja gitu, gue bebe aja. Sebenarnya tidak, sebenarnya mereka sakit gitu ya. Tapi mereka tidak mengerti kalau mereka sakit. Tadi saya bilang kan dari awal. Dan faktor utamanya adalah kekerasan fisik maupun psikologis yang mereka terima dalam masa anak-anak. Jadi kalau membentuk satu pribadi orang dewasa itu bukan ketika kalian lihat ketika sekarang, tapi mereka terbentuk dari ketika mereka masih kecil. Konsep ayah, konsep ibu yang nggak jelas, maka akan mempengaruhi secara otomatis cara berpikir mereka tentang gender mereka, tentang seks mereka gitu ya. Jadi kalau ayahnya itu suka main perempuan, saya percaya setiap anak laki-laki itu akan mirip dengan bapaknya. Seperti kata pepatah, buah jatuh Iya. jauh dari pohonnya. Iya, kalau wanitanya yang misalnya ibunya yang selalu memiliki kepahitan terhadap suaminya, nanti anak perempuannya akan begitu. Jadi kita gini, jadi sebagai orang tua pun mungkin ini akan bisa teruskan kepada orang tua ya. Sebagai orang tua kita juga harus kita single parents gitu ya. Kita nggak bisa lagi bersatu dengan ayahnya atau apapun alasannya, perceraian ke apa. Sebenarnya memang itu keadaan kita tidak bisa menolak saat itu ya. Mau gimana, mau cerai, mau gimana. Tetapi yang saya minta adalah setiap orang tua harus sesuai dengan perannya.
ibu jadi bapak, bapak jadi ibu. Kalau single parents kan gitu kan, ibunya bagi tulang gitu dan bapaknya, atau bapaknya juga jadi kayak ke perempuan-perempuan harus ngurus anak gitu kan, seperti itu. Jadi saya berharap orang tua itu sebenarnya seharusnya utuh, bapak ibu utuh ya. Walaupun mungkin keadaan yang tidak bisa terima atau alasannya apapun, buat figur ayah itu penting, apalagi bagi kita anak-anak laki-laki. Figur ayah itu penting, figur ibu itu penting, supaya kita tidak salah menilai orang. Itu kalau saya sih seperti itu dari segi psikologi ya. Itu nanti akan banyak kok, nanti akan saya ulas lagi urutannya, supaya yang penting dasarnya dulu. Yang dasarnya itu sudah salah, memperbaikinya itu perlu waktu, nggak instan ya, nggak instan gitu. Terlebih kalau mereka masuk komunitas yang benar-benar sama dengan mereka, jadi mengiyakan, wah pasti hancur bareng-bareng gitu. Ya. Oke. Oke, pertanyaan kedua dari Ed Andre, kenapa orang mau melakukan LGBT sedangkan Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan? Itu dari Kalora, gimana nih Kak? Oke, kenapa orang mau melakukan LGBT? Pertama, saya balik lagi kepada informasi yang minim tentang orientasi seks sejak dini. Itu pertama itu. Dua, karena pengaruh lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh, baik lingkungan pertama mereka, yaitu keluarga, atau lingkungan kedua mereka, teman atau saudara. Itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, karena pola asuh yang salah. Mamanya kepingin anak perempuan, laki mulu lakinya, lahir laki mulu, yang terakhir udah dibikin seperti perempuan. Atau orang tuanya ingin sekali anaknya menjadi laki-laki, walaupun perempuan semua dibikinlah seperti laki-laki. Sudah salah kaprah sebenarnya gitu. Jadi itu bahaya banget gitu ya. Lalu keempat, ini yang sering banyak sekarang adalah tren, ikut tren. Agak sedikit kebanci-bancian ya, artis-artis ya. Kalau kebanci-bancian laku kan, laris kan? Nah itu. Jadi sebenarnya itu udah salah banget gitu ya. Karena sebenarnya kita Indonesia ini terkenal dengan warganya yang sangat-sangat luar biasa, informasi minim tapi senangnya hoax yang banyak. Jadi sesuatu yang bagus yang tidak mendidik di televisi lebih banyak peminatnya dibandingkan yang mendidik gitu ya. Saya juga nggak ngerti sih, tapi khusus di Indonesia. Yang lain udah pada besar gitu kan. Yang kelima, yang paling bahaya adalah karena mereka tidak bisa menerima dirinya padanya. Bisa ditanya semua LGBT atau transgender itu karena mereka tidak bisa menerima dirinya padanya. Dia tidak puas dengan keadaan dirinya, sehingga dia berubah. Ternyata saya kurang rasa bersyukur. bisa, tapi lebih tepatnya tidak menerima dirinya padanya. Oke, nomor Saya kalau dari Kak Sarina. dan Kak Sarina. Tadi sudah sempat disinggung sih kalau dari kacamata saya sendiri, pendapat saya sendiri, yaitu mengikuti tren itu sebagai suatu tren itu kan melihat dari permintaan pasar yang banyak ya, dimana stasiun-stasiun TV ini tadi yang sudah disinggung bahwa apa media-media yang disiarkan di televisi kita hari ini itu menurut saya, kalau saya berani menghakimi, menjudge, itu tidak mendidik sama sekali, hanya sebatas apa hiburan saja gitu loh. Apalagi dengan penyimpangan yang sudah dijelaskan tadi oleh narasumber Kalora, dengan permintaan pasar yang saat ini naik, oh kamu jadi cewek dikit-dikit ya supaya lucu gitu. Pengen jual. Itu yang perlu dilihat bahwa orang ini menjual apa ya, fisiknya dia, bukan subjek lagi kalau menurut saya, itu sudah menjadi objek. Gitu. Bahwa dia mengikuti permintaan pasar saat ini, itu dia menjual fisiknya sebagai ikutin tren. Mungkin habis itu dia nyaman juga kan, khawatir juga ya di situ. Iya, kalau di situ kalau saya Karena dari situ dapat duit kan, kalau Iya. dapat duit nyaman dan akhirnya menerima keadaan itu gitu loh. Semoga kita nggak kayak gitu ya. Salah total udah. Oke, nomor 3 Lanjut ya. dari Ed Heset, apakah LGBT hukumnya haram? Kalora.
Ya, salah satu menjawab. Gantian. Oh, gantian. Salina pandangan hukum. Kalau pandangan hukum. Pandangan hukum. Hukumnya haram. Kalau misalnya kita lihat haram dalam apa nih? Kalau haram dalam teologi, menurut mungkin Kak Laura yang bisa menjelaskan lebih sempurna. Kalau saya lebih melihat ke tidak apa ya, tetap diperlakukan sebagai manusia sih gitu loh. Cuma kalau apakah dia menyimpang dengan Pancasila? Kalau menurut saya sila pertama yang lebih ditekankan di situ. Ada yang pernah tanya ke saya, tapi kan keberagaman kepercayaan, keberagaman budaya, oke, fine, keberagaman. Saya juga pernah membaca bahwa ada orang LGBT dia menganut agama, dia beribadah, dia tetap mendapatkan haknya sebagai beribadah, bisa mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa, cuman untuk melanjutkan itu hubungan mereka sebagai entah apa. Kalau misalnya di kawan-kawan LGBT itu sendiri, contohnya laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kalau dalam agama sesuai dengan sila pertama, di mana negara Indonesia mengakui 6 agama itu sendiri, itu tidak ada yang mengajarkan bahwa perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki, gitu. Kalau misalnya dalam pandangan hukum saya, perempuan itu dia tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara. Cuma kalau misalnya dalam masalah agama yang mengarah kepada perkawinan itu tidak. Soalnya kan kalau kita berbicara perkawinan, kita berbicara tentang janji, penyatuan, gitu. Dimana penyatuan itu akan adanya melahirkan manusia baru, generasi baru untuk bangsa Indonesia. Gitu. Saya sih seperti itu. Jadi kalau dari segi hukum, ya saya bantu juga, hukum itu tidak melegalkan namanya pernikahan sama jenis di Indonesia. Kalau di Amerika atau negara bagian lain yang liberal mungkin bisa, tapi secara hukum tidak. Tetapi hak-hak mereka sebagai warga Indonesia ada. Tapi kalau dari segi teologis itu jelas dengan tepat saya mengatakan itu haram. Artinya tidak benar. Artinya kenapa haram? Karena dapat menimbulkan dosa. Nanti saya akan jelaskan kenapa Tuhan gak suka mereka, gitu ya. Jadi dengan tegas, walaupun mereka tahu itu salah, itu tadi saya bilang dari awal, mereka tahu mereka sakit tapi tidak merasa sakit, gitu ya. Orang itu kan lucu kalau nggak ngerasa sakit udah sakit tapi nggak ngerasa sakit, gitu. Jadi nggak butuh obat, nggak perlu diobati karena mereka merasa tidak sakit. Tapi kita yang lihat secara kacamata psikologis itu salah, itu sakit. Tetapi kalau untuk kacamata kita sebagai dari teologis, jelas-jelas itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kondisi seperti yang dialami mereka adalah mereka hanya ingin supaya sebenarnya pengakuan bahwa mereka itu baik-baik saja. Jadi setiap klub LGBT makanya eksistensinya luar biasa. Karena apa? You okay kok. Gue juga sama kayak ini. Secara pikiran yang mereka terima selama ini, asumsi mereka. Tapi kita tahu kebenaran, kita tahu itu tidak benar, kita tahu itu sangat menyesalkan. Jadi kita harus berani berdiri untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Tapi bukan menghakimi akhirnya kamu tuh begini gara-gara begini nanti begini tidak. Tapi ada waktunya kita harus menggiring mereka untuk kembali back to normal. Kayak tadi catanya back to normal as a human life gitu loh, as your woman, as your man gitu kan. Jadi supaya dia tidak nanti kebablasan gitu ya. Itu sih. Jadi tidak main hukum sendiri ya kayak. Ya nanti akan ada saya jelaskan bagaimana kita menghadapi mereka. Baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 dari Etnika. Bagaimana cara agar terlepas dari keterikatan LGBT tersebut? Silakan pemateri, silakan kalau
Iya, kalau saya Mika ya. Iya Mika. Oke, Mika. Jadi gini, bagaimana cara kita supaya tadi apa? Agar terlepas dari Terlepas keterikatan dari LGBT. LGBT. Pertama harus jujur. Jujur mengakui bahwa dia seorang LGBT, jujur mengakui kepada Tuhan sebagai penciptanya, meminta ampun bahwa selama ini dia salah. Jujur mengakui kepada keluarganya, komunitas terdekatnya bahwa dia selama ini salah. Kenapa? LGBT itu sebenarnya mereka supaya diterima dimanapun komunitas adalah mereka selalu punya pamen bahwa saya ini normal, saya ini baik-baik aja, saya nggak seperti yang lain, gitu ya. Nah, saya baca satu buku yang saya baca beberapa hari ini, cara membuat mereka untuk mengerti bahwa mereka itu perilakunya menyimpang adalah bukan akhirnya mengikuti mereka, tidak, menerima mereka seperti kacamata manusia apa adanya, ya. Tetapi saya lebih kepada secara psikologis mereka harus diobati dengan cara dibongkar masa lalunya, ya. Jadi dari teologisnya itu mereka harus minta ampun, harus jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan keluarganya. Baru nanti kami sebagai konselor dari psikologi kami akan masuk melalui dengan terapi perilaku, beberapa terapi yang harus dia lakukan. Dan terakhir itu dengan komitmen. Kenapa? Ketika kita tidak menemukan satu komitmen untuk kembali kepada Tuhan dengan perilaku yang lebih baik lagi, itu secara otomatis mudah goyah. Kalau kita hanya berdoa saja, tetapi kita tidak ada langkah-langkah selanjutnya, ya, jadi mereka tidak akan kembali ke posisi yang baru. Berapa kali saya lihat TV LGBT tobat jadi apa, cuman hitungan tahun, mereka kembali lagi. Karena apa? Karena kita tidak. Iya, jadi mereka tuh harus dibangun dengan satu fondasi yang benar. Dan saya percaya iblis juga nggak suka, gitu ya. Perang bener nih, gitu ya. Perang bener nih, gitu kan. Jadi kita banyak berdoa. Yang penting adalah ketika orang itu mau kembali kepada Tuhan. Kalau dia merasa masih hebat, merasa masih, aku gue bebe aja, itu tuh nggak, itu ya Tuhan sendiri nanti yang mengarahkan mereka. Tetapi kalau mereka sudah akhirnya mungkin saya kayaknya sudah harus perlu ditolong, kalau kita nolong orang kan juga nggak mungkin. Dan yang pastinya adalah bagaimana mereka harus tadi keluar dari situ ya, terlepas dari situ adalah tidak masuk komunitas itu lagi. Harus pindah ke komunitas yang lebih baru, tidak berhubungan sama sekali 1000%. Karena apa? Jejaring itu satu transfer rock. Jadi kalau misalkan kamu komunitasnya perokok, ya bisa aja mau kemanapun kamu ketemu perokok pasti nyambung ya. Kayak begitu harus keluar dari situ. Dan kalau dia nggak keluar, tokoh dia ini jadi dari atau jadi komunitas yang lain. Seperti narkoba. Dari Mika ya. Iya Mika. Jadi kalau dari menambahkan dari apa yang kalian udah jelaskan tadi, kejujuran itu adanya keterbukaan dari individu itu sendiri, lalu membangunkan kesadaran, penting itu, lebih ke menempatkan dia kepada lingkungan yang seharusnya. Karena menurut saya di mana dia ditempatkan kepada lingkungan yang seharusnya untuk meluruskan kembali orientasi seksualnya itu, saya yakin dengan dari dukungan orang-orang yang bisa menghargai dia, bisa menerima dia, dan mengajak dia, membimbing dia ke arah yang lebih baik lagi, menurut saya itu akan membantu juga. Kalau dari saya sih itu aja. Cuman konsisten dan komitmen butuh waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan mengenai LGBT?
bersikap tidak peduli atau bagaimana dari NEB? Dari Kak Sarina ya, peduli apa Ya, gimana nih aktivis. Kak? Aktivis yang harus fight sama LGBT. Bersikap tidak peduli. Atau bagaimana nih Kak? Kalau tidak peduli menurut saya salah ya, salah sekali. Apalagi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kalau misalkan ada sesuatu yang, apalagi kita sebagai anak Tuhan, ada sesuatu yang tidak baik, seharusnya kita membantu orang itu gitu, supaya begini loh yang baik. Jadi ya kembali berkesinambungan sih sama pertanyaan yang sebelumnya gitu, bahwa ya harus sama-sama membantu gitu loh, mengajak dia ke lingkungan yang lebih baik lagi gitu loh. Karena kesadaran dia, kemauan dia itu pun akan terbentuk gitu loh. Kalau misalkan memang tadi konsisten dan komitmen. Kalau misalkan memang dia ingin berkomitmen, oh saya memang atas kesadaran yang sudah ada, lalu dia berkomitmen untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Menurut saya disitulah finalnya. Jadi jawaban saya adalah ketika saya juga sebagai konselor juga ya. Jadi ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti ini, yang pertama adalah kita harus melihat mereka dari kacamata Tuhan. Karena Tuhan nggak mencari orang yang sehat, tapi mencari orang yang sakit. Benar. Mencari orang yang sakit itu orang yang sehat nggak butuh tabib, ya. Orang yang sakit yang butuh tabib. Jadi sebenarnya kita harus menerima mereka dengan tanda kutip, menerima mereka keadaan mereka yang perlu ditolong seperti tadi, yang perlu dipulihkan, yang perlu dikembalikan kepada kasih Tuhan. Karena biasanya kalau LGBT itu mereka punya kepahitan, kekecewaan, ketidakpuasan, kebencian akan keadaan dan penciptanya, yang membuat mereka akhirnya mengunderestimate apapun yang mereka terima, jadi mereka bisa menerima dengan baik. Apapun itu, advice pun mereka tidak terima, karena mereka pikir yang tahu saya ini gitu ya. Kemarin tadi saya bilang tidak menghakimi, artinya dasar lu banci atau apa tidak, tapi satu bentuk support kita adalah mendoakan. Jadi ketika nanti anak-anak muda, mungkin ada teman-teman ya LGBT, saya sarankan untuk langsung menghubungi konselor-konselor. Karena apa? Mereka perlu ditolong secepatnya. Ya. Satu lagi, terus kalau misalkan teman-teman, saya coba deh, gitu ya, nolong dia, gitu ya. Jangan sampai kalian terjebak di dalam. Harus. Ya. Jadi lebih baik kalian menolongnya dengan mendoakan dia, hanya mensupport seperti ayo ke gereja, kembali ke Tuhan. Saya rasa itu udah kata-kata yang lebih baik lah. Kalau kita terlalu dalam menghosting mereka jadi lebih pintar. Jadi harus perlu konselor-konselor yang sudah biasa menangani masalah-masalah ini. Karena apa? Karena kita juga mungkin kurang pengetahuan ya sebagai anak muda, atau banyak cuma menghakimi saja atau menjudge saja, seperti itu sih. Peduli boleh tapi nggak kepo gitu ya. Peduli boleh gitu ya. Peduli kamu ayo ke gereja lagi, itu saya rasa sudah bentuk perhatian. Tapi kalau terlalu sampai masuk terlalu jauh, takutnya kita tidak bisa kontrol diri, kita ikut jalannya. Ya, dengan secepatnya kalau sudah tahu teman kita ada sesuatu hal yang mencurigakan atau perilakunya mulai menyimpang, saya akan kontak konselor, itu jauh lebih baik. Selanjutnya ya, pertanyaan nomor 6 dari Ediva, bagaimana sikap kita ketika bertemu seorang LGBT tanpa harus menghakimi dan menyudutkan orang tersebut? Mungkin tadi sudah dijawab ya, karena sudah menerima mereka adanya dengan kacamata Tuhan yang penuh dengan kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Sarina? Sudah? Saya Masuk. Pertanyaan nomor 7 dari Edmei. Menurut pandangan ilmu pengetahuan di hampir seluruh dunia, LGBT adalah bukan merupakan penyimpangan seksual, tapi hanya kelainan disorientasi seks. Bahkan banyak gereja dan pastor di luar negeri yang menikahkan dua orang dengan gender yang sama, dan itu dianggap sah dan normal. Pertanyaannya, apakah pandangan dan pengertian LGBT yang sebenarnya secara alkitabiah? Mungkin ini kalau
Oke, jadi gini, kalau ilmu pengetahuan, bahkan tadi saya sempat share sama Kak Sarina, mungkin saya akan share lagi sekarang. Di Amerika itu setiap dokter yang menangani surgery atau operasi untuk transgender dan apapun itu mengubah fisik ya fisik menjadi seperti apa yang mereka inginkan LGBT khususnya itu tidak ada satu beban moral. Jadi bagi mereka di sana normal seperti surgery yang lain seperti operasi kanker atau seperti apa. Jadi tidak ada beban moral, ya kan? Karena dokter di sana dianggap boleh sah lakukan itu. Nah, sehingga membuat stigma di sana adalah oke, kita boleh legal, ya. Tetapi di sini tidak. Untuk pertanyaan, kenapa penyimpangan seksual? Saya sudah bilang dari awal tadi, penyimpangan seksual sudah pasti sakit. Saya bilang gitu ya, sakit secara psikologis. Kelainan disorientasi seks di dalamnya kalau sudah ada menyimpang pasti disorientasi juga. Itu udah temenan dengan kelopannya. Gitu ya. Karena sebenarnya wanita itu diciptakan dengan ovarium dan sel telur di dalamnya. Nanti laki-laki diciptakan buah zakar dan sperma di dalamnya. Sel telur dan sperma dibuahi bisa menjadi keturunan yang namanya manusia. Ya kan, lahir bayi laki-laki atau perempuan. Pernah lihat bayi setengah laki-laki setengah perempuan? Saya tanya, pernah? Nggak pernah kan? Karena kromosomnya Tuhan ciptakan luar biasa. Jadi kalau menurut pandangan banyak gereja dan pastor luar negeri menikahkan dua orang dengan gender yang sama dianggap sah dan normal, itu sudah pasti gereja yang sesat. Sesat. Ya. Nah, kita sesatnya di mana? Nih, kita baca yuk di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Di situ ada yang namanya bahwa orang-orang pemburit. Ya kan, orang-orang pemburit itu Tuhan benci. Pemburit itu apa? Dalam terjemahan bahasa Inggris adalah men who have sex in men. Ya, jadi satu perilaku yang sebenarnya pemburit itu, makanya Tuhan benci. Coba deh, ada yang punya Alkitab nggak bisa baca, coba 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. ayat berapa? 9 dan 10. Saya baca ya. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yes. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nih, pemburit saya bilang stop ya. Pemburit itu kalau bahasa Indonesia-nya kurang lengkap karena bahasa Indonesia kita kosakatanya sangat minim. Ini kalau dalam bahasa Inggris adalah men who have sex in men. Pemburit itu. Jadi sebenarnya bagi saya sesama jenis nggak masuk dalam kerajaan Allah. Untuk apa kita hidup di dunia ini dengan kepuasan sementara, terus kita di surga nggak ada apa-apanya, kita nggak masuk surga. Halo, semua anak muda, saya pastikan hari ini jangan pernah mencoba-coba untuk hal ini, karena apa itu suatu kebencian gitu. Kita nggak akan masuk surga. Tetapi untuk orang-orang yang sudah mungkin terjun ke sini, ayo tarik mereka untuk kembali pada jalan Tuhan. Itu yang paling penting, ya. Penutup kali ya, baca. Oh iya. Kan gini kan ada pengalaman. Betul. Ada anak Pak Gembala yang terjerumus dalam dia tersebut. Dan salah satu teman kita udah mengingatkan nih, lu jangan kayak gitulah, udah kamu udah mengingatkan. Tapi kata dia, kenapa sih lu nggak mau sama beda jenis? Dia bilang, ya gue udah suka sama dia gitu. Tapi ketika dia bilang kalau mau nikah itu bisa sama perempuan, tapi akan balik lagi ke sesama jenis tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah menikah sesama jenis ini suatu penyakit yang susah disembuhkan? Dan juga bagaimana sih caranya biar orang itu sadar? Apalagi sudah dilakukan, berdoa sudah, masih tahu juga udah, gimana sih? Dari saya, oke gini. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ini sebuah dari awal saya udah kasih tahu ya, kita kalau menyembuhkan orang itu harus dari apa? Kita nggak bisa bilang kamu suka dengan laki-laki sama laki-laki kalau tidak ada background sebelumnya. Bohong banget, ya. Mungkin pernah dia
dijerumuskan oleh seorang gay. Mungkin juga pernah dia melihat visi-visi di porno atau perilaku seks teman-temannya yang menyimpang, tapi akhirnya dia merasa oh oke, gue enjoy ini, why not gitu ya. Jelas-jelas itu salah. Secara firman Tuhan itu salah, tidak dibenarkan, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kayak ya, supaya kita tuh satu benang merah bahwa itu sebenarnya mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, kalau misalnya dia Kristen, dia pendoa, dia tahu firman, masa firman itu tidak mengendap dalam dirinya? Mungkin pertanyaan saya, firman itu hanya sambil lalu. Gitu ya. Satu tuh saya kedua, firman itu tidak menjadi lema dalam hidupnya. Kalau Tuhan sudah bilang itu salah, tetap dilakukan, itu salah sebenarnya dia sudah memberontak kepada Allah. Dan bagaimana supaya dia disembuhkan? Saya kembali lagi, balik lagi ke akarnya. Kita harus temukan, kenapa? Gak mungkin ada sebab, ada akibat tanpa ada sebab. Jadi perlu konseling benar-benar. Makanya tadi saya bilang, makanya dia bilang nanti pernikahan nanti bisa dengan perempuan nanti balik lagi. Karena apa tidak? Sampai dia akali hal pemberesan itu sampai mereka mempunyai komitmen, itu yang susah. Itu tidak kembali kepada komunitas itu perlu waktu. Dan yang paling penting adalah penyertaan Roh Kudus dalam setiap pelayanan konseling ini tidak mudah. Karena ini seperti lingkaran setan. Saya sempat singgung tadi sebelum kita mulai, ternyata LGBT itu satu proses di mana dulu orang menyembah berhala memakai proses ini gitu. Jadi hubungannya ujung-ujungnya kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang perilaku yang menentang firman Allah, berarti memberontak kepada Tuhan. Walaupun dia anak pendeta kan. Jadi firman itu tidak menganggap dengan baik, bicara dengan baik sehingga tidak berubah. Ya, itu jadi makanya kalau pemahaman firman itu, makanya tadi saya sempat tulis sih, ada yang nanya gimana nih kalau ngadepin pendidikan seks sejak dini, kalau orang bilang tabu segala macam. Gak apa-apa, pendidikan seks sejak dini sesuai dengan kapasitas pemikiran mereka, silahkan kasih tahu. Ya kan? Lalu untuk pemahaman firman justru malah lebih kecil. Coba boleh tanya teman kamu itu, pasti dia pernah melakukan dan diperlakukan dengan sama jenis. Pasti, saya udah yakin. Ya. Jadi saya berharap sih dari keterangan kita yang LGBT ini membuka pikiran kita. Dapatnya gini, mereka memang salah, mereka memang sakit gitu ya, mereka memang tidak dibenarkan Tuhan. Sama sekali tadi saya udah bilang kan di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 ya, kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tugas kita sebagai pewaris kerajaan Allah, kalau itu tahu itu salah, itu nanti mereka tidak masuk ke bagian kerajaan Allah, tugas kita adalah membantu mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Kalau misalkan pemuda-pemuda tidak bisa secara hanya bisa mendoakan, bisa mendoakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau secara mendalam tidak bisa, lanjut aja ke konselor atau ke psikolog atau ke hamba-hamba Tuhan yang memang punya talenta untuk mereka dilepaskan dengan berbagai pendekatan. Ya, cukup sekian dari diskusi kita ini mengenai LGBT. Dan kesimpulan adalah LGBT sudah salah di awalnya, cuma para yang LGBT ini udah sakit di awalnya, kemudian mereka susah untuk disembuhkannya. Nah, kita sebagai para pemuda atau hamba Tuhan harus dengan sedia membantu mereka yang sakit ini agar mereka bisa keluar dari namanya LGBT ini. Nah, itu kesimpulannya kawan-kawan ya. Iya, satu lagi, jadi gini, ataupun misalnya gini, akhirnya LGBT itu mungkin mereka pikir apakah ada yang menerima dia gitu ya dengan kondisi seperti ini. Kalau mereka mungkin kembali kepada Tuhan, mungkin nanti ada teman-teman yang tanya, emang ada yang menerima gue kayak gini ya? Jawabnya pertama kali adalah Tuhan menerima kita. Seberapa pun besar dan dosa kita perak seperti pemisi, pasti Tuhan buktikan dengan hisopnya. Artinya gini, bahwa semua Tuhan bisa hapus dosa-dosa kita asal kita mengaku.
tadi saya bilang ya, asal kita mengaku dosa, kita berjanji kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan. Saya percaya setiap perilaku yang kita sudah lewati dulu, kita menjadi pribadi yang lahir baru. Itu yang. Jadi bagi saya tidak ada kata terlambat selagi Tuhan belum datang. Ayo kembali kepada Tuhan, gitu ya. Karena kalau ketika Tuhan datang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Pada segi teologis, pada psikologis tidak ada kata terlambat untuk satu disorientasi bentuk apapun kita bisa kembali. Tapi balik lagi harus dari akar. Mungkin penutup dari kalian kalian doa. Aku lagi. Iya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini satu hari yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kami bahwa masih banyak komunitas-komunitas LGBT yang ada di Indonesia ataupun di dunia yang lain. Tuhan, kami mohon kepadamu, bentuk kami Tuhan sebagai anak-anak muda yang menjadi terang buat mereka, anak-anak muda yang memiliki kepedulian terhadap komunitas ini dalam arti kata untuk mengembalikan mereka kepada Engkau Tuhan. Karena ini suatu tugas yang berat, karena kami tahu tugas ini tidak mudah. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Allah yang memimpin kami supaya kami mampu melakukan tugas pelayanan ini. Ajar kami Tuhan sebagai konselor-konselor atau kami sebagai hamba-hamba Tuhan atau kami sebagai pembina pemuda untuk kami melihat visi Tuhan kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin selama ini mereka ada yang kepahitan, mereka ada yang tidak puas atau mereka yang khawatir atau mereka yang merasa tidak menerima diri mereka apa adanya, merasa menyalahkan Tuhan atas keadaan mereka. Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Kembalikan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menciptakan kami itu baik adanya. Kami sebagai laki-laki, baik kami sebagai perempuan, Tuhan menciptakan kami baik. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami adalah gambaran-gambaran Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Ajari kami Tuhan terus, bimbing kami terus Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah dalam pergaulan kami, dalam segala tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati acara kami hari ini, dan biarlah ini menjadi berkat dimanapun yang menonton kami. Terima kasih Tuhan yang baik, berkati juga Pak Salina yang ada bersama dengan kami, juga Obed, juga Pramila, juga Esther. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman Koper, dan bagi teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya lagi, di sini ada 2 Instagram pembicara kita di bawah ini nanti ya. Oke, Shalom. silakan. Shalom.